Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 276-280. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kemarin Pangongso memerintahkan seorang dukun agung untuk membaca mantra untuk membunuhku, lalu berani mengundangku ke pesta hari ini. Kinmu sedikit tercengang. Apakah dia pikir istana emas milik Roland dapat menekan sekte iblis surgawi sebagai tanah suci yang setara? Atau apakah dia punya rencana lain? Kanselir Basan berjalan mendekat dan bertanya, apakah Anda ingin saya mengikuti Anda? Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika Pangongso berani membunuhku di tempat terbuka, dia tidak akan menggunakan mantra dukun untuk membunuhku kemarin. Aku akan menemuinya sendirian. Jade Fragrance Floor adalah restoran terbesar di seluruh ibu kota, menggunakan tata letak taman. Dengan aula dan halaman, ada taman batu, air mengalir, air mancur, dan bahkan wanita cantik menari dan bernyanyi. Setiap halaman terpisah dari yang lain dan sangat elegan dan tenang. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan dan minum bukan untuk makanan tetapi untuk mengobrol. Sebelum bencana, bisnis di sini berkembang pesat dan bahkan pejabat tinggi dan bangsawan harus memesan terlebih dahulu. Namun, setelah bencana alam terjadi, Kaisar telah mengirimkan bantuan bencana secara langsung dan pejabat tinggi serta bangsawan di ibu kota juga harus menyumbang, sehingga bisnis Jade Fragrance Floor menjadi lesu. Diharapkan setelah dampak bencana alam mereda, bisnis restoran ini pasti akan berkembang lagi. Di Taman Bambu Hijau lantai wangi giok, Pangongso menyambut Kinmu dan berkata, Ketua Sekte Qin, pengikutku telah menyinggungmu dan sekarang mereka telah mati, mari kita tutupi dendam dengan kematian mereka. Semoga Ketua Sekte cukup murah hati untuk memaafkan kita. Kinmu berjalan ke Taman Bambu Hijau dan melihat sekeliling. Pangeran itu sopan. Halaman ini disebut Taman Bambu Hijau dan saat memasukinya melalui pintu berbentuk bulan purnama, terdapat bambu-bambu tipis sebagai peneduh yang menutupi kedua sisi jalan setapak. Ia dapat mendengar gemericik air mengalir dan setelah 2 kali berbelok, ia melihat air jernih mengalir turun dari taman batu yang dipenuhi batu-batu berbentuk aneh. Meskipun itu adalah sungai kecil, namun terasa seperti air terjun yang jatuh menghantam batu-batu dengan kecepatan tinggi. Air yang mengalir dari air terjun ini mengalir ke dalam vas giok yang dipegang oleh patung Bodhisattva. Vas giok tersebut dimiringkan ke depan, sehingga air mengalir keluar dan berakhir di kolam di selatan setelah berputar 1 kali di dalam vas. Kinmu melihat beberapa gundukan pasir di kolam selatan. Itu adalah pulau-pulau yang tersebar seperti bintang di langit, yang sangat menarik. Bodhisattva welas asih Laut Selatan sedang menulis di kolam, dan kata-katanya luas dan dalam seperti laut. Bodhisattva dipahat dengan taman batu dan beberapa mantra kecil pasti digunakan untuk membuat air terus mengalir. Meskipun kolamnya tidak besar, semuanya dikerjakan dengan sangat teliti. Melihatnya dari dekat, ada perasaan seolah-olah berdiri di langit di atas Laut Selatan dan melihat segala sesuatu di bawahnya. Silakan, Master Sekte Qin. Pangongso mengangkat tangannya dan mengundang Kinmu untuk berjalan melalui koridor. Mereka tiba di sebuah ruangan pribadi di samping kolam. Jendela-jendelanya sudah terbuka, jadi dia bisa melihat pemandangan taman dengan duduk di dekat jendela. Ada 2 dukun besar berpakaian kuning berdiri di sisi kiri dan kanan pintu tanpa ekspresi apapun. Pangongso melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua bisa mundur, suruh mereka menyajikan hidangan dan anggur. 2 dukun agung istana emas Roland keluar dari ruangan, dan setelah beberapa saat, seorang pelayan datang untuk menyajikan hidangan dan anggur. Beberapa gadis dengan tubuh yang memikat kemudian datang ke halaman dengan mengenakan pakaian dari berbagai suku. Mereka memainkan trompet dan yangkin sambil menabuh alat musik seperti damaru, yang memberikan nuansa berbeda pada musik tersebut. Bukan ideku untuk mengirim seseorang untuk membunuhmu kemarin malam. Pangongso menatap tajam ke mata Kinmu. Aku tidak perlu meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang. Apa yang terjadi kemarin hanyalah karena pelayanku melihatmu membunuh terlalu banyak murid istana emas Roland dan menjadi marah, itulah sebabnya dia memasuki mimpinya untuk merapal mantra untuk menyakitimu. Kinmu tidak dapat menahan rasa heran ketika mendengar Pangongso membicarakan hal ini. Awalnya dia mengira Pangongso akan menghindari topik ini, jadi dia terkejut ketika Pangongso memutuskan untuk menjelaskan semuanya tepat setelah mereka duduk. Begitu ya,
Qin Mu tersenyum. Untung saja aku baik-baik saja dan dia sudah meninggal. Aku yakin pangeran kecil tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pang Hongso menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu dia akan membunuhmu, tetapi aku tidak menghentikannya. Apakah Master Sekte Qin ingin tahu alasannya? Qin Mu sedikit terkejut dan berkata dengan rendah hati, pangeran kecil benar-benar mengejutkan, aku ingin mendengar detailnya. Pang Hongso menuangkan anggur untuknya dan berkata, alasan mengapa aku tidak menghentikannya adalah karena aku tahu kau pasti akan membiarkan Kanselir Basan tinggal di kamarmu untuk berjaga-jaga agar aku tidak merapal mantra di malam hari untuk membunuhmu. Dia tidak bisa membunuhmu, tetapi dia bisa menundamu. Qin Mu mengangkat alisnya dan mengambil gelas anggurnya. Keduanya saling bersulang dan minum anggur itu. Pang Hongso kemudian melanjutkan, kamu dan aku menghancurkan tembok pada saat yang sama dan memasuki alam 6 arah. Aku tidak menyetujui tantanganmu saat itu karena aku dapat melihat kekuatan tempurmu memang luar biasa, dan aku tidak 100% yakin bahwa aku dapat mengalahkanmu. Namun, semuanya telah berubah setelah 1 hari ini. Waktu 1 hari, aku hanya membutuhkan waktu 1 hari. Dia tersenyum. Kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan antar ahli dapat diputuskan hanya dengan waktu 1 hari. Kau harus bertemu dengan putra mahkota di sore hari sehingga kau tidak punya waktu untuk memperkuat alam 6 arahmu, untuk menemukan keajaiban alam 6 arah. Di malam hari, kau harus berjaga-jaga terhadap mantra dukun dari pengikutku itu dan tidak punya waktu untuk meneliti alam 6 arah. Di sisi lain, aku punya waktu seharian untuk memperkuat 6 arahku dan meningkatkan kultivasiku. Hanya waktu 1 hari sudah cukup untuk mengubah peluang kemenanganmu menjadi 0. Qin Mu sekali lagi tercengang dan mengamati wajah orang itu. Dia melihat bahwa wajahnya masih lembut dan belum dewasa, tetapi tatapannya dalam, memiliki kedalaman yang seharusnya tidak dimiliki seorang pemuda. Dia berseru kagum, pangeran kecil padang rumput itu benar-benar luar biasa, tidak heran bahkan Heaven Knife takut padamu. Kamu baru berusia 14 tahun sekarang, kan? Pang Hongso menuangkan anggur untuknya sekali lagi dan berkata, usia 13 tahun. Orang-orang padang rumput berani menghadapi angin dan matahari, jadi tubuh kami lebih kekar, membuat kami tampak lebih tua. 13 tahun adalah usiaku dalam kehidupan ini. Jika Master Sekte bertanya tentang usia jiwaku, aku sudah berusia 11.000 tahun. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Pangeran kecil membuatku semakin heran. Aku tidak menyangka kau akan mengatakan ini dengan mudah. Aku tidak perlu menyembunyikannya darimu, kata Pang Hongso. Master Sekte Qin juga sangat mengagumkan. Kau adalah murid Heaven Knife, kan? Memiliki kultivasi seperti ini di usia yang begitu muda membuatku berseru kagum tanpa henti. Jika itu terjadi pada hari ketika kita telah menembus alam 6 arah, aku hanya akan memiliki keyakinan 80% untuk mengalahkanmu dalam sebuah pertandingan. Oh, Qin Mu tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun sambil memainkan cangkir anggurnya. Pang Hongso berkata dengan tegas, jika menghitung masa hidup ini, aku telah menjalani 19 masa hidup. Dalam hidupku yang panjang, aku bertemu dengan banyak pahlawan yang tak ada bandingannya saat itu dan melihat banyak sekali kehidupan dan kematian, kesedihan dan kebahagiaan. Terkadang, aku merasa seperti karang yang berdiri tegak dalam perjalanan waktu sementara bakat-bakat yang tak tertandingi mengalir deras seperti ombak yang deras, dan bahkan kaisar-kaisar luar biasa dari berbagai era hanyalah ombak yang lewat dan tidak kuperhatikan. Bahkan Heaven Knife yang telah mengangkat pisaunya di surga hanyalah seorang pengembara yang lewat dengan tergesa-gesa. Aku ingat bahwa dalam kehidupan keenamku, aku merasa bahwa jalan, keterampilan, dan seni ilahiku tidak lagi mampu melangkah lebih jauh, jadi aku telah memasuki dataran tengah untuk menjadi anggota Sekte Dao, untuk mempelajari teknik misteri tertinggi prasurgawi dan pedang Dao. Pada saat itu, Master Dao dari Sekte Dao memiliki harapan yang tinggi kepadaku dan mengizinkanku menjadi Daozi. Dia bahkan mengharapkan aku untuk menjadi Master Dao dan memimpin Sekte Dao. Sudut mata Qin Mu berkedut. Monster tua ini pernah masuk Sekte Dao dan bahkan menjadi Daozi. Seni pamungkas Sekte Dao, teknik misteri tertinggi prasurgawi dan 14 tulisan pedang Dao, semuanya dipelajarinya. Pedang Dao sangat sulit dipahami. Dalam kehidupan itu, aku mempelajari hingga pedang ke-13, tetapi aku tidak pernah bisa memahami pedang ke-14 dari awal hingga akhir. Pang Hongso mendesah sedih. Pedang Dao terlalu sulit, jadi meskipun aku memiliki kekuatan teknik misteri tertinggi praselestial, terlalu sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Itu mengharuskan seseorang memiliki pemahaman aljabar yang mengerikan. Sampai aku meninggal karena usia tua, aku masih belum berhasil mempelajari pedang ke-14. Ketika aku memulai kehidupan ke-7ku, aku memasuki Sekte Dao lagi, tetapi aku masih belum berhasil mempelajari pedang ke-14.
Aku hanya berhasil mengolah setengah dari jurus pedang itu. Ketika tiba pada kehidupan ke-8, aku memasuki biara petir besar. Jantung Kinmu bergetar hebat, dan dia menatap mata orang lain dalam-dalam. Kamu merasa pedang Dao tidak lagi bisa membuatmu menerobos, jadi kamu pergi ke biara petir besar untuk mempelajari Sutra Mahayana Rulai. Salah, kata Pangongso dengan sungguh-sungguh. Saya pergi ke sana untuk memahami ajaran Buddha. Dharma biara petir besar memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang hakikat seseorang dan Sutra Mahayana Rulai mengumpulkan para penganut Buddha Mahayana yang mengolah hakikat mereka, jadi tentu saja saya harus mempelajarinya. Saya mulai dari seorang biksu kecil, membaca semua kitab suci Buddha biara petir besar, memahami semuanya sebelum mempelajari Sutra Mahayana Rulai. Kinmu bertanya, Rulai pada generasi itu seharusnya juga menaruh harapan besar padamu, kan? Dia mengatakan bahwa pemahaman saya adalah yang terbaik di dunia pada masa itu dan pencapaian saya dalam agama Buddha bahkan melampaui dia. Saya dikatakan memiliki kefasihan yang tidak terhalang. Saya mengolah semua 20 surga Sutra Mahayana Rulai, tetapi saya tetap meninggalkan biara guntur besar pada akhirnya. Agama Buddha biara guntur besar tidak memungkinkan saya untuk menerobos alam terakhir. Dalam kehidupan saya berikutnya, saya bereinkarnasi menjadi seorang wanita dan pergi ke istana perpisahan gairah. Kehidupan lain berlalu, dan saya pergi ke ibu kota Giok kecil. Saya tinggal di sana selama beberapa kehidupan, baru kemudian saya berhasil menyelesaikan semua seni tertinggi di sana. Itu memang tanah suci yang berada di atas 3 tanah suci besar. Dia mendesah sedih saat dia tampak mengenang hari-hari di Little Jade Capital. Dia berhenti sejenak, lalu aku pergi ke Heavenly Saint Jude. Cahaya di mata Kinmu berkedip-kedip, dan dia bertanya, Sekte Suci Surgawi. Kamu mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Apa yang kamu pahami? Pangongso tersenyum dan berkata, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Sutra Mahayana Rulai dan Pedang Dao, kitab suci itu sedikit lebih rendah. Ketika saya berencana untuk pergi, saya mendengar tentang teknik persatuan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang hanya dapat diwariskan dari satu guru sekte ke guru sekte lainnya. Saya sangat ingin menerimanya, jadi saya tetap tinggal di sekte orang suci surgawi. Sayang sekali bahwa guru sekte iblis surgawi pada generasi itu sangat kuat dan muridnya juga sangat kuat. Murid ini diakui sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Saya kalah darinya dan kehilangan kesempatan untuk menjadi guru sekte. Kinmu menghela napas lega, dan Pangongso melanjutkan, itulah sebabnya aku mengkhianati sekte iblis surgawi dan membawa para ahli dari sekte Dao serta mengumpulkan para praktisi sejati dari jalan sejati untuk menyerang sekte Santo Surgawi, membunuh orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali ini. Anggur di cangkir anggur Kinmu bergetar dan setetesnya jatuh di atas meja. Orang suci itu memang langka dan dia bertarung dengan Dao Master sampai mati sambil berhasil melukaiku dengan parah setelah aku melancarkan serangan diam-diam padanya. Namun, dia masih kelelahan sampai mati karena kami menggunakan banyak praktisi jalan lurus. Pangongso berkata dengan santai, sebelum meninggal, ia mewariskan posisi pemimpin sekte dan teknik persatuan kepada Raja Surgawi King saat itu. Meskipun aku terluka parah, bagaimana mungkin aku membiarkan semuanya sia-sia setelah berpikir aku bisa menaklukkan sekte orang suci surgawi dengan satu langkah lagi. Oleh karena itu, aku terus memimpin semua orang untuk menyerang namun pemimpin sekte King itu memberikan teknik persatuan kepada wanita suci itu sebelum memimpin para pengikut sekte untuk bertarung sampai mati bersamaku. Aku tidak punya pilihan selain mundur kembali ke padang rumput dengan luka-lukaku. Dia mendesah sedih. Setelah itu, kudengar bahwa Master Sekte King meninggal di Jade Ripple Pool. Wanita suci itu menggantikan posisi Master Sekte dan membantai banyak praktisi Dao Sek dan jalan lurus sehingga mereka ketakutan. Pada akhirnya, dia kehabisan kekuatannya dan meninggal setelah mewariskan jabatannya. Bagaimana Sekte Suci Surgawi menyebut ketiga Master Sekte ini? Kinmu berkata dengan wajah apatis, 3 raja. 3 raja. Pangongso memikirkannya, lalu memuji, mereka memang layak disebut 3 raja. Sekarang kau seharusnya tahu hubungan antara aku dan sekte orang suci surgawi, kan? Kau juga seharusnya tahu dari mana datangnya keyakinanku yang 80% itu, kan? Namun, itu terjadi sehari yang lalu, menghadapimu sekarang, aku 100% yakin akan kemenanganku. Kau bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Kinmu bangkit dan meregangkan tubuhnya. Ayo pergi, aku ingin membunuh orang sekarang. Pangongso bangkit dan mereka berdua berjalan keluar berdampingan. Pangongso berbalik untuk memberi instruksi kepada kedua dukun agung itu, tinggalkan piring-piring itu di sini, lalu hangatkan, aku akan segera kembali.
Kinmu dan Pangongso berjalan keluar berdampingan dan meninggalkan Jade Fragrance Floor, berjalan keluar kota sambil mengikuti jalan. Ibu kota di awal musim semi masih cukup dingin, dan bahkan di siang hari, matahari tidak terlalu tinggi. Letaknya di bagian selatan langit dan tidak menyilaukan sama sekali. Ibu kota masih cukup ramai di musim semi saat orang-orang datang dan pergi. Beberapa tuan muda dan nona muda dari keluarga kaya akan berjalan-jalan dan pakaian mereka sebagian besar adalah mantel bulu musang. Mengenakan mantel berbulu ini akan menjadi kontras untuk membuat kulit putih mereka lebih menonjol. Pada musim ini, banyak keluarga kaya yang sudah menaiki kapal terbang untuk menuju ke selatan untuk melewati musim dingin, dan baru kembali saat musim semi berganti menjadi musim panas. Namun, tahun ini berbeda, bencana alam telah menyebabkan wilayah selatan menjadi sedingin wilayah utara dan mungkin bahkan lebih dingin, sehingga sebagian besar orang masih memilih untuk tetap tinggal di wilayah utara. Lagi pula, ada berbagai macam bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia di luar sana, jadi akan lebih baik untuk tetap aman di ibu kota. Kinmu dan Pangongso berjalan sangat lambat karena keduanya sedang menyesuaikan diri. Pangongso tidak diragukan lagi adalah orang yang cakap yang telah bereinkarnasi 19 kali dan menjalani 20 kali kehidupan. Dia segera menyesuaikan esensi, ki, dan jiwanya ke puncaknya sementara Kinmu masih perlahan menyesuaikan diri. Niat membunuh mulai mengalir keluar dari Pangongso dan ditujukan pada Kinmu saat ia perlahan mempercepat langkah kakinya. Niat membunuhnya diarahkan pada Kinmu untuk membuatnya bereaksi, tidak punya pilihan selain mengubah postur berjalannya agar tidak memperlihatkan kesalahan. Di Imperial College, Kinmu juga telah membidiknya dengan cara ini untuk memaksanya berjalan pincang, meminjam lengkungan tubuhnya agar tidak memperlihatkan kesalahan apapun dalam tindakannya sehingga Kinmu tidak dapat memanfaatkannya. Sekarang, dia memberinya rasa obatnya sendiri, menggunakan kinerja puncak dan auranya untuk menekan Kinmu, memaksa Kinmu untuk mengikuti temponya, untuk berubah seiring dengan perubahan auranya. Selama Kinmu tidak punya pilihan selain mengikuti temponya, ia akan mampu memegang hak untuk bersikap aktif, menyebabkan Kinmu jatuh ke dalam kondisi pasif, menjadi lelah menghadapinya. Untuk menghindari kesalahan, Kinmu akan terus mengubah lintasannya dan mengubah auranya. Semakin panjang jalan yang ditempuhnya, semakin banyak perubahan yang akan terjadi. Pada akhirnya, jumlah perubahan akan melampaui cakrawala dan pengetahuan pemuda ini, membuatnya tidak dapat mengubah lintasannya lagi. Saat mereka sampai di pinggiran kota, membunuh Kinmu hanya akan menjadi masalah 1 atau 2 gerakan. Rubah tua, Kinmu tampak muram. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Pangongso adalah orang yang sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat dia dibandingkan lawannya, dia akan segera mengambil alih jika lawannya berada tepat di depannya, dan memperbesar keunggulannya sebanyak yang dia bisa. Setelah 10.000 tahun memoles, ia sudah jarang tergerak oleh hal-hal eksternal. Setiap kata dan setiap tindakan bergerak sesuai dengan pengalaman yang telah dikumpulkannya selama 10.000 tahun terakhir dan pengalamannya seperti rune dan alasan, tertanam dalam gerakan dan tindakannya. Guru Kekaisaran dan si buta perdamaian abadi pernah berkata sebelumnya, untuk menerapkan pengetahuan dan tindakan sebagai satu kesatuan. Matua juga berkata untuk mematuhi aturan. Dengan akumulasi 10.000 tahun, Pangongso telah berhasil mencapai langkah ini. Mengenai penerapan pengetahuan dan tindakan sebagai satu kesatuan, Kinmu memiliki pemahamannya sendiri. Tidak mengambil tindakan sesuai dengan pengetahuan Anda, itu adalah ketidaktulusan. Tidak berhasil setelah mengambil tindakan, itulah ketidakmampuan. Bertindak karena ilmu, itulah inti dari ketulusan sejati. Berhasil dalam bertindak, itulah yang dimaksud dengan melaksanakan sampai tuntas. Pada titik ini, seseorang sudah sulit terpengaruh oleh orang lain dan kejadian. Dan prasyarat untuk menerapkan ilmu dan tindakan sebagai manusia adalah mengejar ilmu sampai tuntas. Mempelajari prinsip dasar suatu masalah dan mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan sendiri. Misalnya, memasak, untuk menyempurnakan keterampilan memasak sehingga tidak perlu pilih-pilih dalam hal warna, aroma, dan rasa. Misalnya, konstruksi, untuk membangun gedung dan paviliun agar kokoh, indah, dan berguna, agar tampak megah dan tidak runtuh saat badai atau gempa bumi. Misalnya, pembuatan kapal, untuk memahami sepenuhnya prinsip membangun kapal, menggunakan bahan yang kokoh dan tidak tenggelam saat menghadapi angin dan ombak. Ini adalah mengejar ilmu pengetahuan sampai tuntas. Mempelajari satu hal atau satu masalah sampai tuntas, memahami semua prinsip di baliknya. Bila seseorang berhasil menuntut ilmu sampai akhir, bisakah ia menerapkan ilmu dan amal secara menyatu? Pangongso adalah orang seperti itu.
Bereinkarnasi berulang kali, dia mempelajari semua jenis teknik hingga ke titik ekstremnya dan semua pengetahuan yang dia pelajari telah menjadi fondasinya, menjadi bagian dari kata-kata dan tindakannya. Setiap tindakan dan kata-katanya memiliki makna yang dalam dan bahkan sejak awal Qin Mu bertemu dengannya, Qin Mu sudah mengikuti iramanya. Dari provokasi Qin Mu di luar aula 6 arah hingga obrolan dengan Pangong So di lantai Wangi Giok, semuanya adalah jaring yang dijalinnya. Jaring besar yang dijalin secara sistematis untuk menjebak Qin Mu di dalamnya. Sekarang, saat mereka berjalan keluar kota, laba-laba inilah yang menarik jaringnya sambil meludahkan sutra ke tubuh Qin Mu, melilit Qin Mu dan mengikatnya. Hal ini membuat ruang gerak Qin Mu menjadi semakin sempit. Saat mereka keluar kota, inilah saatnya laba-laba besar itu meludahkan racunnya untuk meracuni mangsanya. Qin Mu belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Tak peduli apakah itu Daozi atau Fozi, atau bahkan para ahli hebat alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati yang mengejar nyawanya, mereka semua jauh lebih rendah dibanding Pangong So. Sekarang, Qin Mu terpaksa berjalan pincang, tubuhnya condong ke kiri dan kanan. Sementara itu, Pangong So berjalan semakin mantap. Dia memaksa Qin Mu untuk menunjukkan semua perubahannya agar kesalahannya tidak terlihat. Ketika Qin Mu kehabisan semua perubahannya, maka Qin Mu akan mati. Bisa bertarung dengan makhluk mengerikan seperti itu adalah kesempatan besar. Langkah kaki Qin Mu tiba-tiba terhenti dan pada saat itu juga, di tempat ia berhenti, ratusan kesalahan muncul di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan di sekujur tubuhnya. Pangong So sedikit tertegun dan ikut menghentikan langkahnya. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk bergerak. Dengan kesalahan di sekujur tubuh Qin Mu, ini semua adalah kesalahan fatal yang dapat merenggut nyawa Qin Mu dengan satu pukulan di mata Pangong So. Namun, dia ragu sejenak. Qin Mu adalah Master Sekte Iblis Surgawi dan Master Sekte Iblis Surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar, sekte nomor 1 di dunia sekuler. Jika dia membunuh Qin Mu di sini, sulit baginya untuk lolos dari balas dendam Sekte Iblis Surgawi. Pada saat dia ragu-ragu, semua kesalahan di tubuh Qin Mu lenyap dan auranya tiba-tiba meledak, melepaskan niat membunuhnya yang membuat Pangong So kewalahan saat dia mengangkat kakinya untuk berjalan maju. Ekspresi Pangong So tenggelam dan tidak punya pilihan selain mengejarnya, tenggelam dalam keadaan pasif. Qin Mu memanfaatkan keraguannya untuk membebaskan dirinya dari situasi yang tidak menguntungkan. Ini memang di luar dugaannya. Meskipun jelas bahwa pengalaman pemuda ini lebih rendah darinya, dia memiliki semacam semangat tajam yang telah lama terhapus dalam dirinya. Setelah bereinkarnasi berkali-kali, tekad kuatnya untuk berkembang di kehidupan pertamanya perlahan-lahan telah terhapus oleh perjalanan waktu yang tak berujung dari kehidupan ke kehidupan. Sekarang, dia sekali lagi melihat esensi, ki, dan jiwa seperti ini dari Qin Mu. Sekarang, giliran dia yang ditekan oleh Qin Mu dan dipaksa berjalan maju sesuai dengan tempo Qin Mu. Teknik tubuh dan aura kedua orang ini terus berubah dan setiap perubahannya sangat halus. Namun, saat mereka berjalan semakin jauh, goyangan tubuh Pangong So menjadi semakin lebar, membuatnya tampak seperti orang mabuk yang condong ke kiri dan ke kanan, menarik perhatian banyak orang. Situasinya sekarang tampak seperti Qin Mu menggunakan tali tak kasat mata untuk menuntun anak mabuk berusia 13 hingga 14 tahun berjalan di jalan. Pertarungan para ahli memang seperti ini. Apalagi jika perbedaan di antara mereka berdua tidak terlalu besar, kecerobohan apapun akan mengakibatkan situasi terbalik. Qin Mu memanfaatkan kondisi mentalnya untuk tidak berani bergerak di kota untuk membalikkan keadaan. Meski kedua orang itu belum bertukar pukulan, mereka sudah mulai beradu menggunakan kebijaksanaan mereka. Bahkan jika situasinya terbalik, Qin Mu tetap tidak lengah. Seperti yang dikatakan Pangong So, Qin Mu tidak punya waktu untuk memperkuat alam 6 arahnya. Meskipun dia telah memasuki alam 6 arah pada saat yang sama dengan Pangong So berbeda darinya. Pangong So memiliki pengalaman 20 kali kehidupan dan telah menembus alam 6 arah sebanyak 20 kali. Hanya dalam sehari, Pangong So memiliki cukup waktu untuk memperkuat alam ini dan memobilisasi kekuatan yang dapat dimobilisasi di alam ini. Di sisi lain, Qin Mu harus menghabiskan waktu untuk membiasakan diri dan mencari cara untuk mengendalikan kekuatan di wilayah ini. Hal yang paling krusial ialah dia tidak punya waktu sekarang untuk mengolah alam 6 arahnya. Dia sudah memiliki diagram sirkulasi alam 6 arah dan alam 7 bintang. Salah satunya diperoleh dari aula pertama di Imperial College sementara diagram sirkulasi alam 7 bintang tertulis pada prasasti batu di Istana Emas Roland. Akan tetapi, baginya untuk memahami teknik kesatuan, ia harus menggabungkan teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dan mustahil bagi Pangong So untuk memberinya waktu untuk menggabungkan tekniknya.
Pikiran Kinmu menyelami harta karun ilahi 6 arahnya dan dalam harta karun ilahi ini, ia melihat embrio rohnya. Ia kemudian melihat bintang 5 elemen dan kuil di langit, merasakan penguasa bintang 5 elemennya. Dari sudut embrio roh ini, ia dapat melihat keempat sisi langit dan bumi. Jelaslah bahwa setelah memasuki alam 6 arah, ia harus menggabungkan ketiga harta karun ilahi yang agung ini menjadi satu. Tekniknya harus melewati ketiga harta karun ilahi yang agung untuk membentuk satu tubuh utuh. Dalam harta karun ilahi 6 arahnya, ada 4 sisi langit dan bumi, memperkuat kekuatan sihirnya untuk dapat mengeksekusi seni ilahi. Ini adalah lompatan kualitatif tetapi karena dia tidak memiliki diagram sirkulasi alam 6 arah untuk teknik 3 eliksir tubuh penguasa, itu akan menjadi kekurangan terbesarnya. Akhirnya, mereka berdua berjalan keluar dari ibu kota dan tiba di pinggiran kota. Luasnya gerakan Pangongso saat ia berjalan menjadi semakin berlebihan saat ia terhuyung-huyung. Namun, perubahan dalam gerakan tubuh dan tekniknya masih tak terbatas saat ia mempertahankan keadaan sempurna yang tidak memiliki kesalahan. Kinmu tidak bisa tidak mengaguminya. Saat mereka berjalan dari pusat kota ke pinggiran kota, hanya teknik tubuhnya saja yang telah mengalami lusinan perubahan dari Pangongso. Setiap jenis teknik tubuhnya sangat rumit dan dikultivasikan hingga ke titik ekstrim. Ia bergerak maju menggunakan wujud seekor naga dan benar-benar tampak seperti naga sejati yang bergerak di daratan. Ketika ia bergerak seperti seekor harimau, ia memancarkan perasaan seperti harimau yang ganas. Ketika ia melakukan teknik tubuh seekor burung phoenix, ia terbang rendah seperti burung phoenix. Ketika ia melakukan teknik tubuh seekor ikan yang berenang, ia seperti seekor ikan yang berenang melawan arus. Sulit dibayangkan bagaimana seseorang dapat melatih begitu banyak teknik tubuh secara ekstrim. Dua orang di antara mereka bergerak semakin jauh dan niat membunuh mereka semakin kuat. Dari kantong Taoti Kinmu, sebuah peluru pedang terbang keluar bersama dengan pedang pelindung junior, tergantung di pinggangnya. Sementara itu, dua pisau pembantai babi di punggung Kinmu terjatuh dan kedua pisau itu menusuk tanah satu demi satu, hanya memperlihatkan gagang pisaunya. Kedua pisau itu berjarak lebih dari 30 meter. Tongkat bambunya menusuk tanah sementara palu besinya mendarat di tanah. Dari lengan bajunya, kuas, tinta, kertas, dan batu tulisnya juga meluncur keluar dan terlempar ke tanah saat dia berjalan. Saat dia berjalan, tubuhnya bergetar dan bongkahan besi berat jatuh dari depan dan belakang dadanya. Sepatu bot besi di kakinya tiba-tiba meledak dan beban besi yang diikatkan di kakinya juga jatuh. Tubuhnya menjadi ringan dan tulang-tulangnya bergerak dan bergetar. Auranya benar-benar bangkit kembali seperti air pasang. Pangongso masih terus bergerak mengikuti temponya. Kinmu yang meningkatkan auranya telah memberinya tekanan yang lebih besar, tetapi dia masih mampu bertahan dan tidak menunjukkan kesalahan sedikit pun. Rumput-rumput di padang rumput di kejauhan sudah tumbuh dan ada banyak pasangan yang menginjak tanaman hijau itu sambil membentuk persahabatan untuk pergi bertamasya di musim semi. Beberapa anak menerbangkan layang-layang dan berlari dengan gembira di padang rumput. Beberapa pemuda memamerkan teknik tubuh mereka sambil terbang ke langit dengan beberapa langkah, menginjak layang-layang di udara, membangkitkan gadis-gadis di bawah untuk berseru kagum. Seruan kekaguman itu berangsur-angsur berkurang saat orang-orang mulai memandang dua pemuda aneh itu, yaitu Kinmu dan Pangongso. Kawanan burung di hutan itu terbang ke atas dan menjauh untuk menghindari mereka. Niat membunuh dari kedua pemuda itu membuat mereka tercengang. Saat Kinmu dan Pangongso berjalan ke tepi sungai lumpur, tiba-tiba terlihat banyak sekali ikan besar melompat keluar dari air, menggelepar di permukaan sungai lalu melarikan diri ke jantung sungai. Hal tersebut membuat sungai menjadi luar biasa ramai. Saat ikan-ikan dan burung-burung itu melompat dan terbang, seorang anak tiba-tiba menutup matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk berteriak keras. Di tengah teriakan itu, Kinmu dan Pangongso yang berada di tepi sungai melancarkan gerakan mereka hampir bersamaan. Segala macam rune dari kitab suci Buddha muncul di sekitar tubuh Kinmu dan berputar seperti lonceng besar yang menyelimutinya. 5 surga dari Sutra Mahayana Rulai terbentuk saat suara Buddha mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik Raja 9 Naga, dan Ki Naga keluar menyerbu dari 9 urat naga besar yang mengelilingi ibu kota, meningkatkan auranya sekali lagi. Teknik 9 Naga Raja adalah seni tertinggi keluarga kekaisaran dan diajarkan kepadanya oleh Kaisar Yan Feng secara pribadi. Di bawah eksekusi Kinmu, Ki Naga yang mengalir keluar dari 9 urat naga terwujud dan bahkan memasuki air sungai, menyebabkan naga-naga terbang keluar dari sungai sambil menyerbu ke arah Kinmu. Dia melakukan serangan pertama. Pada titik ini, tidak peduli apakah Pangongso mengungkapkan kesalahan atau tidak, dia akan dihancurkan oleh ki vital Kinmu yang sangat padat yang dapat menekan semua jenis gerakan rumit.
Pangongso akan kewalahan oleh kekuatan yang tak tertandingi. Cara terbaik untuk menghadapi Pangongso adalah menggunakan kekuatan sihir untuk mengalahkannya dan tidak bersaing dengannya dalam gerakan. Ledakan. Air sungai itu meledak dan membanjiri langit, berubah menjadi bentuk Buddha raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter dan berdiri seperti gunung air di sungai. Naga air melingkari Buddha raksasa ini, dan kelima jarinya seperti 5 gunung yang menyerbu Pangongso. 9 naga mengeluarkan raungan marah saat teknik Raja 9 Naga menyatu dengan badai 9 naga dari 8 serangan petir. Serangan ini menunjukkan luasnya seni ilahi agama Buddha dan ketangguhan keluarga kekaisaran. 9 naga menerkam sasarannya. Bang, bang, bang. Kecepatan aliran air itu melampaui kecepatan suara, dan meledak dengan ledakan dahsyat, tak ada yang tak bisa dihancurkannya. Apa itu seni ilahi? Ini adalah seni yang luar biasa. Kekuatan terkuat Kinmu adalah kekuatan sihirnya yang melampaui rekan-rekannya beberapa kali lipat. Bahkan monster tua seperti kepala desa jauh lebih rendah darinya di alam yang sama. Kekuatan sihir semacam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh Pangongso. Itulah sebabnya Kinmu ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Pangongso, sehingga seluruh 11.000 tahun kultivasinya menjadi sia-sia. Pada saat serangan Kinmu hendak meledak, serangan balasan Pangongso juga tiba. Yang ia gunakan adalah peluru pedang seukuran ibu jari, dan cahaya pedang yang cemerlang meledak dari dalamnya. Tulisan kedua dari 14 tulisan pedang Dao, pengikatan 5 ki dan 3 ion, bangkit di tempat, kereta awan melintasi. Dia langsung menggunakan seni pamungkas Sekte Dao, menggunakan teknik misteri tertinggi praselestial yang paling murni untuk mengeksekusi pedang kedua dari pedang Dao. Cahaya pedang tersebut mengandung kayu, api, tanah, emas, dan air, yang merupakan 5 ki, ion surga, ion bumi, ion air, serta 3 ion. Ion surga mirip dengan matahari dan disebut yang tertinggi, ion air mirip dengan bulan yang disebut yin tertinggi, sedangkan ion bumi adalah netralisasi. Begitu dia mengeksekusi ilmu pedang ini, cahaya pedang membangun dunia ideal Sekte Dao, satu dengan pedang matahari, pedang bulan, pedang bumi, dan penyegaran 5 ki. Keterampilan pedang Sekte Dao membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar dan menggunakannya sebagai fondasi mereka. Mereka percaya bahwa semua Dao besar di langit dan bumi dapat dijawab menggunakan aljabar. Ini adalah jalan mereka, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan segalanya. Di mata mereka, angka membangun segala sesuatu di dunia. Bahkan jika itu adalah bentuk kehidupan atau sesuatu yang lain, semuanya sama saja. Semuanya pada akhirnya hanyalah angka yang indah. Karena itulah Sekte Dao menciptakan diagram Wuji melingkar, diagram Taiji yang memisahkan Yin dan Yang, dan juga diagram 4 simbol, 8 trigram, 64 heksagram, untuk menghitung Dao besar dan segala hal di langit dan bumi. Dan ketika ini menjadi keterampilan pedang, mereka akan membentuk gambar dan beroperasi terus-menerus, mengembangkan semua makhluk hidup di dunia dan mencapai kekuatan yang luar biasa. 14 tulisan pedang Dao Sekte Dao mengandung dunia ideal dalam setiap tulisannya. Tulisan-tulisan itu adalah gambar-gambar indah yang dikembangkan dari aljabar, yang menafsirkan keajaiban langit dan bumi. Inilah perbedaan terbesar antara Sekte Dao dan Buddhisme. Sekte Dao adalah sekolah matematika dan Buddhisme adalah sekolah pikiran. Para pengikut Sekte Dao sering bercanda tentang hal itu di antara mereka sendiri. Matematikamu tidak bagus. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan? Lebih baik pulang lebih awal untuk mengandung bayimu. Seni ilahi kedua orang itu bertabrakan. Yang satu adalah seni ilahi keterampilan pedang sementara yang lain adalah seni ilahi tubuh jasmani dan seni ilahi mantra. Ketika mereka bertabrakan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Permukaan sungai bergetar, dan air melayang ke langit. Lebih dari itu, tanah juga bergetar, mengakibatkan guncangan kecil. Dampaknya menyebabkan semburan air halus menembus pohon-pohon willow di tepi sungai, sementara ki pedang menusuk ke dalam batu-batu, menciptakan banyak lubang di terumbu karang di tepi pantai. Serangan yang mengguncang dunia dari Kinmu menyerbu ke dalam dunia ideal Sekte Dao yang dibentuk oleh cahaya pedang Pangongso, dan kekuatan yang luar biasa itu dihancurkan oleh matematika yang terkandung dalam cahaya pedang itu. Dalam keterampilan pedang Pangongso, sesuatu yang membosankan seperti aljabar bisa tampak mempesona dan cemerlang. Di tengah cahaya pedang yang mempesona, 9 naga air dan Buddha air dengan cepat hancur, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari gerakan kedua pedang Dao. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menghantam sinar Buddha yang telah berubah menjadi lonceng besar di sekitar Kinmu. Riak-riak muncul di permukaan lonceng, dan pada saat berikutnya, lonceng besar itu hancur. Ekspresi Kinmu tidak berubah saat peluru pedangnya mendarat di tangannya. Dalam sekejap,
Cahaya pedang dari dalam peluru meledak. Kinmu tidak menggunakan pedang menginjak gunung dan sungai, tetapi langsung menggunakan jurus kedua gambar pedang. Suara mendesing. Satu sisi sungai lumpur berubah menjadi merah tua, dan cahaya pedang berwarna merah darah mengalir ke depan seperti lautan yang besar. Di antara mereka, tampak ada seorang dewa kaisar yang bangkit, mengarahkan pedangnya ke musuh-musuhnya sambil memandang dengan jijik ke segala sesuatu dari sudut matanya. Pedang kaisar pendiri lautan darah. Pedang Dao dan gambar pedang saling bertabrakan, dan Pangong So mendengus. 5 Ki dan 3 Ion langsung hancur saat cahaya pedang yang tak tertandingi membombardir wajahnya dengan niat membunuh yang luar biasa. Tubuhnya terangkat ke langit dan membubung tinggi seperti naga pemberani, melakukan teknik tubuh yang luar biasa. Tubuhnya terus berubah seperti ikan yang berenang, burung pipit yang terbang, dan 9 burung phoenix, tetapi dia tetap tidak dapat menghindari semua cahaya pedang itu. Suara, suara, suara. Cahaya merah memancar dari tubuhnya saat ia melompat-lompat, mendarat di permukaan sungai dan meledakkan air ke segala arah. Suara mendesing, Kinmu melompat, dan cahaya pedang di tangannya menghilang. Peluru pedang berubah menjadi pisau besar dan membelah permukaan sungai. Pangong So mengayunkan peluru pedangnya untuk menerima pukulan ini, tetapi mendengar serangkaian suara dentuman. Ia jatuh 6 hingga 7 kali di permukaan sungai seperti batu loncatan yang dilempar anak kecil sebelum menghentikan momentumnya. Di sisi lain, Kinmu berlari cepat sambil menginjak permukaan sungai, dan setiap kali kakinya mendarat di permukaan sungai, terjadi ledakan besar, memercikkan air ke segala arah. Sebelum Pangong So sempat mendarat dengan kakinya, Kinmu sudah berlari beberapa ratus meter ke depan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pisau besar itu tiba-tiba ditarik ke belakang dan menutupi tinjunya seperti air yang mengalir. Kinmu melancarkan pukulan. Ledakan. Permukaan sungai bergetar saat naga air yang bersinar dengan cahaya hijau meraung marah dan menenggelamkan Pangong So yang berada puluhan meter jauhnya. Permukaan sungai menjadi sangat ramai dalam sepersekian detik. 45 naga terbang keluar dari pukulan itu dan menyatu dengan air sungai saat mereka bergegas menuju Pangong So, menghasilkan suara dentuman keras yang tak ada habisnya. Kinmu melompat ke langit sambil merentangkan 10 jarinya. Dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dia menarik ke bawah dan kilatan petir menyambar permukaan sungai. Kilatan petir itu berkumpul bersama saat mereka menyambar di tengah 45 naga. Saat Kinmu turun, peluru pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, pedang menginjak gunung dan sungai. Cahaya pedang berubah menjadi gunung-gunung dan sungai-sungai besar yang turun dari langit. Mereka menghantam air, memecah permukaan dan membelah sungai dalam radius belasan meter. Air yang naik kemudian terpisah menjadi tetesan-tetesan yang membentuk gunung-gunung di sungai. Di bawahnya, darah menyembur keluar saat sesosok tubuh melarikan diri ke dasar sungai. Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang pelindung junior yang ada di pinggangnya terbang keluar dengan dengungan. Jari telunjuknya berputar, dan pedang pelindung junior berputar dengan panik. Ki pedang mengelilinginya saat menggunakan bentuk pedang bor, memecah air untuk melesat langsung ke dasar sungai, mengejar jejak darah. Kemeja Kinmu berkibar saat ia perlahan melayang turun dari langit dan menginjak permukaan sungai yang bergelombang. Suara ombak yang saling menghantam datang dari belakangnya, dan itu adalah sesuatu dari saat ia berlari cepat. Ombak itu terangkat ke udara dan baru mendarat sekarang, terbang ke atas dan menyebar seperti batu giok halus. Di permukaan sungai, langkah kaki Kinmu berubah, dan permukaan sungai di sekitar kakinya langsung berubah. Air berputar di sekelilingnya seolah-olah ada naga banjir transparan yang mengelilinginya, membentuk lingkaran besar. Siu, pedang pelindung junior terbang keluar dari permukaan sungai, terus berputar di udara. Namun, kecepatannya perlahan melambat. Saat tiba di depan Kinmu, putarannya sudah berhenti. Sarung pedang di pinggang Kinmu terbang keluar, berubah menjadi seekor naga ikan dan menelan pedang itu dengan mulutnya yang besar sebelum kembali ke pinggangnya sebagai sarung pedang. Ekspresi Kinmu tetap tenang seperti biasa saat dia berdiri diam. Peluru pedang terbang keluar dari tangannya dan melayang di depannya, tampak seperti tetesan air yang sedikit lebih besar. Di sekelilingnya, aliran air perlahan naik ke langit seolah-olah hujan turun ke arah sebaliknya. Air sungai yang naik ke langit berubah menjadi uap air, membentuk awan yang menutupi radius puluhan meter. Kilatan petir dan gemuruh guntur terdengar dari awan. Saat kilat menyambar dari waktu ke waktu, sisik dan cakar samar-samar terlihat. Pangong So, kau telah mengecewakanku. Suara tenang Kinmu terdengar di permukaan sungai saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah kultivasimu selama 19 kehidupan hanya sebatas ini? Mengapa kau tidak berani keluar? Aku menunggu untuk membunuhmu agar aku bisa kembali melanjutkan makanku, lagi pula, hidangan ini akan segera dingin.
Tidak ada pergerakan pada permukaan sungai. Qin Mu mengerutkan kening dan berbalik untuk berjalan kembali ke pantai. Saat ia berjalan kembali melalui rute yang sama yang telah ia lalui sebelumnya, wajah-wajah tercengang tampak di sekelilingnya saat orang-orang menoleh untuk melihatnya. Para turis mengikutinya dengan tatapan mereka saat ia berjalan pergi. Qin Mu mengabaikan mereka dan mengambil kuas, tinta, kertas, dan batu tulis yang telah dibuangnya sebelum menyadari palu besi itu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih gagang palu dan tiba-tiba mengangkatnya untuk menghantam tanah dengan keras. Dengan suara keras, udara di depannya terkompresi menjadi dinding yang segera hancur berkeping-keping. Dengan hantaman keras itu, bumi amblas dan terbelah. Getaran datang dari bawah tanah saat sesosok tubuh bergerak cepat. Qin Mu melompat maju seolah-olah dia sedang terbang dan tiba di tongkat bambu itu pada saat berikutnya. Dengan hentakan telapak tangannya, tongkat bambu itu jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar dari lubang kecil yang dibuatnya. Qin Mu melompat beberapa kali lagi dan sampai di depan dua pisau pembantai babi. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, tangannya memegang gagang pisau. Saat dia memutarnya, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya mengiris tanah. Tubuhnya bergerak maju dan dia berputar sementara cahaya pisau terus menebas tanah bagaikan hujan dan air terjun. Tiba-tiba, Qin Mu merentangkan kakinya dan menghantam tanah dengan punggung pisaunya. Ia berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap di atas kedua kakinya. Menyarungkan pisaunya di belakangnya, ia berbalik dan berjalan memasuki ibu kota. Tak lama kemudian, dia tiba di Jade Fragrance Floor dan melangkah masuk ke Green Bamboo Garden, tiba di ruang pribadi setelah berputar 2 kali mengelilingi patung Bodhisattva welas asih. Kedua dukun agung itu masih berada di ruang pribadi dan menampakkan keheranan saat melihatnya. Apakah hidangannya masih hangat? Tanya Qin Mu. Salah satu dukun agung menatapnya dengan bingung sementara yang lain langsung mengangguk. Bagaimana dengan anggurnya? Anggurnya sudah agak dingin. Qin Mu melambaikan tangannya dan berkata, silakan hangatkan dan sajikan untukku. Kamu tinggal di sini untuk menuangkannya untukku. Setelah beberapa saat, dukun agung yang pergi untuk menghangatkan anggur kembali. Dukun agung lainnya mengaduk anggur, dan ketika sudah bening, ia menuangkannya ke dalam mangkuk dan meletakkannya dengan hormat di depan Qin Mu. Apakah itu beracun? Qin Mu bertanya dengan ekspresi senang. Kedua dukun hebat dari Istana Emas Roland segera berkata, kami tidak berani. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Saya adalah tabib dewa yang telah belajar dari Raja Racun Wajah Giok. Jika kalian mencoba bermain racun di hadapanku, itu akan menjadi lelucon yang cukup lucu. Kedua dukun agung itu tertawa bersamanya. Ekspresi Qin Mu menjadi suram dan menunjuk ke dukun agung yang telah memanaskan anggur. Minumlah. Ekspresi dukun agung itu berubah drastis, dan dia mulai gemetar. Wajah Qin Mu menjadi lebih gelap, dan dia mengulangi dengan dingin, minumlah. Sudut mata dukun agung itu berkedut saat ia mengambil mangkuk anggur dengan tangan gemetar untuk minum 2 teguk. Ia tersenyum. Tidak ada racun. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan mengerut seperti balon yang kempes. Dia menjadi semakin kurus hingga hanya kulitnya yang tersisa. Pakaiannya menutupi kulitnya dan sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Sekelompok serangga mengunyah kulitnya dan keluar, merangkak ke segala arah. Mereka kemudian terbakar dan berubah menjadi abu. Wajah dukun besar lainnya berubah pucat. Tanpa mengubah ekspresinya, Qin Mu mengetuk meja. Sajikan semangkuk lagi untukku. Dukun agung yang menyajikan anggur itu memperlihatkan ekspresi berlinang air mata ketika berkata, ada racun di dalam anggur ini. Tidak bisa meracuniku, kata Qin Mu acuh tak acuh. Terus sajikan anggurnya. Di mana para penari? Panggil saja mereka, lagu dan tarian akan menghidupkan suasana. Sang dukun agung segera menuangkan semangkuk anggur dan memanggil para penari, melanjutkan tarian dan musik. Qin Mu menyantap hidangan dan minum anggur sambil menikmati lagu dan tarian, bertepuk tangan saat ia merasa terhibur. Perjamuan ini berlangsung cukup lama. Matahari sudah terbenam di barat saat ia melambaikan tangannya dan membuat para penyanyi dan penari bersujud. Anggur itu sangat beracun dan mengandung sejenis racun perdukunan. Anggur itu mengandung serangga berbisa yang khusus memakan jiwa dan tubuh jasmani. Namun, Qin Mu masih baik-baik saja setelah menghabiskan hampir seluruh toples anggur itu. Sungguh mengecewakan. Qin Mu bangkit, meninggalkan meja dalam keadaan berantakan. Semua makanan dan anggur telah dimakan dan diminumnya, dan itu lebih dari selusin bangsawan yang bisa makan. Namun, dia tidak tampak kenyang karena semua anggur dan makanan telah dilarutkan oleh teknik suplemen hebat pil pengembalian roh. Kau telah menjalani begitu banyak kehidupan, 11.000 tahun. Sayang sekali kau tak pernah menempuh jalanmu sendiri, selalu menyukai jalan orang lain, melompat dari satu ke yang lain.
Setelah melompat ke sana kemari, kau menghancurkan semangat tajammu sendiri. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku sudah menunggumu begitu lama, tetapi kau masih tidak berani muncul. Sungguh lelucon. Kupikir kau akan menjadi lawanku, tetapi aku tidak menghitung bahwa semakin tua kau, semakin pengecut kau. Setelah aku menang, kau tidak berani memulai pertengkaran lagi denganku. Dukun agung dari Istana Emas Roland tidak mampu memahami apa yang dikatakannya, karena tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Apa gunanya mimpi kalau tidak berani berjuang? Qin Mu berjalan keluar dan terkekeh. Lebih baik kamu pulang saja. Itu benar, karena kamu yang traktir, bayar tagihannya dulu sebelum pergi. Dia keluar dari Jade Fragrance Floor dan pergi. Di Taman Bambu Hijau, Dukun Agung itu kebingungan dan melambaikan tangannya untuk membubarkan para penyanyi dan penari. Setelah beberapa saat, Pangongso berjalan keluar dari bayang-bayang dengan wajah muram sambil berlumuran darah. Keterampilan pedang kaisar manusia, katanya dengan suara rendah. Itu sebenarnya adalah keterampilan pedang kaisar manusia. Meskipun itu bisa saja tipuan, kurasa aku tidak salah lihat. Yang digunakan junior itu adalah keterampilan pedang kaisar manusia yang dipadukan dengan keterampilan pedang guru kekaisaran perdamaian abadi, serta sutra Mahayana Rulai yang dikombinasikan dengan teknik Raja Sembilan Naga dari keluarga Ling. Dia telah menggabungkan semua teknik ini. Qin Mu telah menggabungkan begitu banyak teknik dan seni dewa bersama-sama, dan semuanya merupakan teknik dan seni dewa tingkat atas, jadi pedang Dao Pangongso telah dibalas ketika mereka bertukar gerakan, mengacaukan pikiran dan rencananya. Oleh karena itu, dia tidak berani lagi bertarung langsung dengan Qin Mu. Dia tidak tahu berapa banyak gerakan keterampilan pedang kaisar manusia yang telah dipelajarinya. Kaisar manusia pada generasi sebelumnya adalah seorang praktisi yang sangat kuat, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Pada generasi sebelumnya, banyak kejadian terjadi dan ada banyak tokoh yang dekat dengan dewa yang berkeliaran di dunia. Dia adalah salah satunya. Heaven Knife juga salah satunya. Selain mereka, ada banyak tokoh agung lainnya, tetapi tidak ada yang secemerlang itu. Kaisar manusia adalah bintang yang paling cemerlang pada generasi sebelumnya. Selain dia, Pangongso pernah melihat kaisar manusia lain, salah satu generasi sebelum orang itu. Itu terjadi sekitar 800 tahun yang lalu. Kaisar manusia telah muncul dalam hidupnya yang panjang berulang kali, dan masing-masing dari mereka luar biasa mempesona, membayangi kecemerlangannya. Berbagai kaisar manusia dapat ditelusuri bahkan hingga ke kehidupan pertamanya dan bahkan sebelum itu. Ada kaisar manusia yang berjalan di dunia sejak dahulu kala. Ia pernah penasaran dengan warisan kuno yang tak tertandingi ini. Teknik dan seni ilahi setiap kaisar manusia berbeda, dan masing-masing dari mereka benar-benar menakjubkan. Bahkan ada sejumlah orang suci yang muncul setiap 500 tahun yang berakhir sebagai kaisar manusia. Dia ingin sekali menghubungi warisan ini, tetapi karena dia pernah mati beberapa kali di tangan kaisar manusia, dia mengurungkan niat itu. Dan saat itu, dia melihat warisan kaisar manusia generasi sebelumnya dalam keterampilan Qin Mu. Kaisar manusia generasi sebelumnya telah menghilang untuk waktu yang lama dan rumor mengatakan bahwa dia telah meninggal selama 3 hingga 400 tahun. Pangongso pernah melihat pedang kaisar manusia ini sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di generasi sebelumnya. Dia adalah pedang terkuat. Setelah melihatnya sekali, cahaya pedang itu akan selamanya terpatri di hati seseorang, membuat mereka tidak dapat melupakannya. Jika bukan karena itu, Pangongso tidak akan pernah panik dan mengacau, terluka parah oleh Qin Mu dan kehilangan kendali serta melarikan diri ke sungai. Dia kemudian masuk ke dalam tanah, tetapi mata langit hijau milik pemuda itu menemukannya, dan dia menggunakan tongkat bambu, palu besi, dan pisau pembantai babi untuk mendaratkan pukulan fatal padanya, menambah luka di atas luka. Karena itu, tidak ada cara baginya untuk kembali. Kemampuannya dalam seni melarikan diri telah berkembang hingga ke titik ekstrim. Keterampilan melarikan diri Little Jade Capital jelas merupakan seni melarikan diri terbaik di dunia ini. Jiwanya sangat kuat dan mendekati level dewa, jadi Qin Mu tidak akan bisa membunuhnya. Selain itu, kultivasi dari kehidupan sebelumnya masih ada di tubuhnya. Meskipun tubuh ini sangat lemah dan tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan, itu bukanlah segalanya. Jika Qin Mu memaksanya hingga batas kemampuannya, ledakan kekuatannya akan cukup untuk membunuh pemuda itu. Setelah dia melarikan diri, Qin Mu tahu dia tidak bisa membuatnya tinggal, jadi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia kembali ke Jade Fragrance Floor dan memaksanya untuk tidak berani menampakkan diri, sehingga menunda penyembuhan lukanya. Jika organisasi kuno itu mengetahui bahwa kaisar manusia belum mati dan masih memiliki penerus, segalanya pasti akan menjadi ramai, gumam Pangongso dengan suara rendah.
Dukun agung yang telah menyajikan anggur Qin Mu segera maju dan tersenyum. Pangeran, bagaimana lukamu? Master Sekte Qin belum membayar tadi. Aku tidak perlu orang lain tahu kalau aku kalah, meskipun aku sudah kalah berkali-kali. Dukun agung itu sedikit tertegun dan tiba-tiba merasakan jiwanya menjadi kaku seolah-olah ada sesuatu yang membelenggunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa takut. Saat berikutnya, daging dan tulangnya meleleh dan jiwanya hancur, meninggalkan setumpuk pakaian di tanah. Pangongso keluar dan membayar tagihan sambil berpikir, untungnya aku sudah bertemu organisasi itu beberapa kali dan tahu cara menghubungi mereka. Aku khawatir aku tidak akan bisa tinggal di ibu kota lagi. Master Sekte Qin ini pasti akan memberitahukan Selir Basan saat dia kembali dan tidak akan membiarkanku punya tempat untuk tinggal. Namun, jika aku ingin bersembunyi, Kanselir Basan tidak akan bisa menemukanku. Dia berjalan keluar dari Jade Fragrance Floor dan menuju ke dalam bayangan, tak pernah muncul lagi. Qin-Mu kembali ke Imperial Cholege dan menemui Kanselir Basan. Pangongso memang monster tua dari Istana Emas Roland. Aku melukainya, jadi aku khawatir dia tidak akan muncul lagi. Kanselir Basan terkejut dan berteriak, dia pergi. Jika dia merapal mantra padamu secara rahasia, seberapa buruk itu? Guru Heaven Knife tidak berhasil membunuhnya dan tidak punya pilihan selain menyembunyikan namanya. Bagaimana denganmu? Kultivasi bocah itu masih di alam 6 arah, tetapi tak lama lagi, dia akan menerobos ke alam 7 bintang, lalu alam hidup dan mati. Dengan hanya sekitar 10 tahun, aku khawatir dia akan kembali ke alam jembatan ilahi. Pada saat itu, kau akan menjadi daging mati. Qin-Mu tersenyum. Mengapa kakak senior tidak tinggal di sisiku? Dengan begitu, dia tidak akan berani bergerak. Kanselir Basan mengerutkan kening dan berkata, dia tahu namaku dan akan dapat membunuhku 10 tahun kemudian juga. Itu tidak akan berhasil, aku hanya dapat menyelesaikan masalah ini untuk sementara dengan tetap berada di sisimu. Aku harus menemukan dan membunuhnya untuk mencegah masalah lebih lanjut. Setelah selesai, dia memanggil banteng hijau untuk pergi dengan tergesa-gesa. Qin-Mu kembali ke kediaman sarjana. Sambil melihat kamarnya, rasa takut menyelimutinya. Jika Kanselir Basan tidak menemukan Pangongso, bukankah bocah itu akan menatapku setiap malam? Bagaimana aku bisa tidur seperti itu? Tidak mungkin, aku harus menemukan orang itu. Masalah ini akan lebih baik jika ditangani oleh para pengikut sekte orang suci surgawi. Kecuali dia kembali ke Istana Emas Roland untuk bersembunyi, dia tidak akan bisa lolos dari mata dan telingaku. Tepat saat dia memikirkan hal ini, seorang pengurus dari Wisma Cendekiawan berjalan mendekat dan berkata, Akademisi Qin sudah menjadi praktisi seni dewa, kamu seharusnya pindah ke Wisma Seni Dewa. Ada pengurus lain yang membantu Chen Wanyun dan Si Yunxiang untuk pindah juga sambil berkata, kalian juga berhasil mendobrak tembok jadi kalian juga harus meninggalkan kediaman Cendekiawan untuk pindah ke kediaman seni ilahi. Chen Wanyun dan Si Yunxiang melihat Qin-Mu dan bergegas datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berkata, jika bukan karena kitab perhitungan 6 arah milik Master Sekte, kami tidak akan bisa memasuki alam 6 arah secepat ini. Itu hanya hal kecil, kata Qin-Mu dengan rendah hati. Chen Wanyun memiliki ekspresi aneh, dan Si Yunxiang mengalami kemunduran. Bagi Qin-Mu, itu adalah hal kecil, tetapi bagi mereka, itu adalah bantuan yang sangat besar. Seperti ini, apakah dia masih memiliki harapan untuk menyingkirkan pemimpin sekte ini dan menjadi pemimpin sekte wanita dari sekte orang suci surgawi? Kediaman sarjana, aku pergi. Chen Wanyun melambaikan tangan kepada para cendekiawan yang datang untuk mengantarnya dan tersenyum. Siapapun yang bersedia menjadi kakak laki-laki, silakan berjuang sendiri untuk peran itu. Yue Qinghong dan Biksu Yunke tidak tertarik dengan hal itu karena mereka saling memandang sebelum tersenyum. Kalian bisa pergi ke kediaman seni ilahi terlebih dahulu, kami akan sampai di sana dalam 2 hari. Posisi kakak laki-laki ini harus diserahkan kepada saudara-saudari junior lainnya. Qin-Mu dan yang lainnya berjalan menuju kediaman seni ilahi sementara naga kilin mengikuti di belakang mereka. Naga malas ini bertekad untuk mengikuti Qin-Mu kemanapun dia pergi, tidak pernah melepaskan tuan makanan ini. Benar sekali, Qin-Mu teringat sesuatu dan tersenyum. Putra mahkota akan meninggalkan ibu kota dalam beberapa hari lagi dan dia ingin aku mengikutinya untuk mengirimkan bantuan bencana. Jika kalian ada waktu luang, kalian dapat mengikutiku untuk mendapatkan pengalaman. Wanyun, kamu telah menjadi praktisi seni dewa dan kemampuanmu tidak lemah lagi, jadi kamu akan dapat menjadi ahli dupa dari sekte suci kita dengan pengalaman beberapa tahun lagi. Chen Wanyun merasa kulit kepalanya merinding dan tidak mau mengikutinya keluar. Dia berkata, setiap kali kita pergi keluar bersama Master Sekte, bahaya selalu muncul di sekitar dan kita selalu melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
Kurasa aku lebih baik tidak pergi. Aku baru saja berkultivasi ke alam 6 arah jadi aku masih harus memperkuat alam ini. Mata si Yunxiang berbinar-binar. Aku akan pergi. Tepat saat Qin Mu ingin mengatakan sesuatu, pengurus lain dari Divine Arts Residence datang dan berkata, "Cendekiawan Chen Wanyun, putra mahkota telah menunjukmu untuk mengikutinya keluar dari ibu kota. Selain kamu, ada selusin cendekiawan lain dari Divine Arts Residence yang akan datang juga." Wajah Chen Wanyun langsung berubah masam. Pergi keluar bersama Qin Mu untuk mendapatkan pengalaman jelas merupakan pekerjaan berat. Terakhir kali mereka pergi ke perbatasan selatan untuk berlatih dengan Qin Mu, mereka bertemu dengan Sekte Sembilan Hantu, Kultus Abadi Mayat, dan Sekte Gunung Agung yang memanggil orang mati untuk membantai sebuah kota. Kemudian mereka bertemu dengan Raja Iblis Dutian yang menghancurkan segalanya di kota gelombang surga sebelum pergi ke kota Daxiang untuk bergabung dalam pertempuran untuk memadamkan pemberontakan. Chen Wayung belum pernah mengalami begitu banyak pertemuan yang nyaris merenggut nyawanya sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke ibu kota, ia telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk pulih dari cobaan berat. Ketika ia pergi ke Kingman Pass untuk mendapatkan pengalaman, ia bertarung sengit dengan tentara dari Kekaisaran Barbariandi, tetapi itu masih tentara yang melawan tentara dan jenderal yang melawan jenderal. Sama sekali tidak mirip dengan mendapatkan pengalaman dengan Qin Mu. Ketika bersamanya, sekte-sekte akan berperang satu sama lain dan bahkan memanggil dewa-dewa iblis. Setelah mencapai kota Daxiang, bahkan ada praktisi kuat tingkat master sekte di mana-mana, dengan ratusan praktisi kuat alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati juga. Ketika Chen Wanyun mengingat kejadian yang dialaminya dengan Qin Mu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia juga mendengar tentang pertemuan yang dihadapi Qin Mu setelah itu, bagaimana dia dikejar oleh banyak ahli ketika dia pulang ke reruntuhan besar untuk tahun baru. Dia kemudian menimbulkan masalah di biara petir besar dan bahkan terlibat dengan sekte Dao dan biara petir besar yang berusaha membunuh kaisar, menyelamatkan kaisar dan guru kekaisaran sebelum kembali ke ibu kota untuk membunuh putra mahkota Ling Yuxia. Jika Chen Wanyun yang terpaksa mengalami semua kejadian ini, kemungkinan besar dia sudah mati 100 kali. Dia bertekad untuk tidak pernah keluar lagi dengan Qin Mu, tetapi putra mahkota malah memerintahkannya untuk datang. Itu sama saja dengan menerima hukuman mati dan menunggu untuk dieksekusi. Dia tidak tahu apakah guru pemujaan suci ini adalah pembawa sial, yang menyebabkan bencana dimanapun dia pergi. Qin Mu melihat bahwa ekspresinya tidak terlalu baik dan menghiburnya, perjalanan ini tidak akan berbahaya. Putra mahkota Ling Yusu berasal dari Imperial College kami, jadi kami adalah teman lama, dan kami juga memiliki hubungan yang baik. Dia meninggalkan ibu kota untuk membawa bantuan bencana dan membawa banyak ahli dari Kementerian Pekerjaan. Perjalanan ini bukan untuk meredakan pemberontakan, tetapi untuk memeriksa semua pabrik dan membersihkan gunung salju dari bencana salju. Atau mungkin untuk membangun jembatan dan bendungan. Itu adalah sesuatu seperti itu, jadi tidak akan ada bahaya. Chen Wanyun memasang wajah getir saat berkata, "Aku sungguh berharap begitu." Si Yunxiang sedikit kecewa di sisi lain. Tidak ada bahaya. Ketiga orang itu mengikuti pengurus ke kamar masing-masing di Divine Arts Residence. Para pengurus telah mengatur agar mereka tinggal berdekatan karena ketiga rumah mereka berderet. Qin Mu berkata kepada Chen Wanyun dan si Yunxiang, "Aku tidak tahu sampai kapan kita akan pergi, jadi sebaiknya kalian cari beberapa seni ilahi untuk dikultivasikan." Tatapan mata Chen Wanyun berkedip, dan dia menyarankan, Yue Qinghong dan Yun Ke akan menghancurkan tembok mereka dalam 2 hari dan akan menjadi praktisi seni dewa. Master Sekte, kita harus menikmati berkah dan menanggung kemalangan bersama, jadi kita harus membawa mereka untuk menikmati berkah bersama. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Kau benar. Sebelum putra mahkota pergi, kami akan membawa semua orang yang berhasil mengembangkan seni ilahi." Semangat Chen Wanyun bangkit, dan dia pergi dengan penuh kegembiraan sambil berpikir, jika kita akan mati, wajar saja jika semua orang ikut bersenang-senang. Si Yunxiang berkedip polos dan mengulurkan telapak tangan putih bersih di depan Qin Mu. Dia mengeluarkan buku catatannya dan meletakkannya di tangannya. Si Yunxiang bersorak kegirangan dan segera pergi. Tablet buku kediaman seni ilahi hanya dapat mengantarkan seseorang ke lantai kedua lantai catatan surgawi, sedangkan tablet buku Qin Mu dapat mengakses lantai ketiga. Oleh karena itu, dia meminjam tablet buku Qin Mu setiap kali ingin pergi ke lantai catatan surgawi. Ada pula balai karya surgawi yang mirip dengan balai pengrajin dan balai karya surgawi milik kultus iblis surgawi. Balai yang terakhir sebagian besar meneliti cara membuat mekanisme, memurnikan senjata roh, membangun kapal dan jembatan, mengaspal jalan, dan membuat kendaraan. Semua ini adalah hasil karya para cendekiawan dari balai karya surgawi.
Perguruan tinggi kekaisaran didirikan oleh guru kekaisaran dan patriark iblis surgawi bersama-sama, sehingga banyak aula dan ajaran yang disalin dari aula kultus iblis surgawi. Ini adalah salah satu alasan mengapa biara petir besar, sekte Dao, dan sekte-sekte saleh lainnya tidak begitu menyukai kekaisaran perdamaian abadi. Ketika para sarjana dari Balai Pekerjaan Surgawi lulus, mereka biasanya pergi ke Kementerian Pekerjaan untuk menduduki jabatan. Kali ini, putra mahkota Ling Yusu membawa sebagian besar sarjana dari halaman Istana Surgawi, sementara yang lainnya adalah pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Kebanyakan pejabat di sana berasal dari aula pekerjaan surgawi sehingga dianggap teman sekelas Qin Mu dan yang lainnya. Menteri pemerintah dari Kementerian Pekerjaan Umum memiliki wewenang terbesar, sedangkan yang berikutnya adalah asisten menteri. Jabatan ini diemban oleh Kepala Balai Pekerjaan Umum dari Sekte Iblis Surgawi. Kementerian Pekerjaan Umum kemudian dipecah menjadi 4 departemen. Departemen Pekerjaan Umum mengelola kota dan teknik sipil, Departemen Pertanahan mengelola distribusi dan pengukuran tanah, Departemen Panen mengelola sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, sedangkan Departemen Air mengelola teknik hidrolik. Sebagian besar menteri di keempat departemen ini adalah kepala aula dan kepala dupa dari Sekte Iblis Surgawi. Banyak pejabat adalah murid mereka, sementara separuh lainnya adalah sarjana yang telah lulus dari Imperial College. Kultus Iblis Surgawi dan Perguruan Tinggi Kekaisaran menduduki hampir semua posisi resmi di Kementerian Pekerjaan Umum. Seseorang perlu mempraktikkan apa yang dipelajarinya, jadi orang-orang dari Balai Pekerjaan Surgawi, Balai Pengrajin, Balai Sayuran, Balai Hujan, dan Balai Petani semuanya adalah orang-orang berbakat yang dibutuhkan oleh Kementerian Pekerjaan. Karena itu, mereka semua dapat memasuki Istana Kekaisaran. Ketika Qin Mu melihat para pejabat yang di bawah Ling Yusu, dia tidak dapat menahan ekspresi aneh. Kebanyakan dari mereka adalah anggota Sekte Iblis Surgawi. Chen Wanyun, Yue Qinghong, Yun Ke, Wei Yong, dan Si Yun Xiang bergegas mendekat. Wajah Chen Wanyun terluka parah oleh mereka, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang sangat senang. Ketika Si Yun Xiang melihat para pejabat yang di bawah Ling Yusu, dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi heran. Dia diam-diam bertanya kepada Qin Mu, pemimpin sekte, apakah putra mahkota juga bagian dari kita? Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia bertanya pada Ling Yusu, Yang Mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang sekte suci surgawi? Ling Yusu tidak membalasnya dan malah berkata, semua orang sudah di sini, jadi mari kita berangkat. Perintah yang diberikan ayah kali ini adalah untuk memeriksa geografi semua prefektur di kekaisaran kita, memeriksa irigasi, pertahanan kota, mengukur tanah, dan memeriksa sayur-sayuran dan buah-buahan setelah bencana alam. Begitu kita sampai di suatu tempat, aku akan mengajukan pertanyaan kepada para pejabat sementara kalian semua akan memeriksa hidrologi, pertahanan kota, tanah dan ransum, untuk memverifikasi kata-kata mereka. Semua pejabat mengakui perintahnya. Ling Yusu melanjutkan, tidak peduli ke prefektur mana kita pergi, jika hidrologi atau pertahanan kota perlu penyesuaian, jika pejabat mengambil alih tanah dengan paksa, atau ransumnya tidak mencukupi, semua ini harus dilaporkan sebagaimana adanya. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum berkata, Yang Mulia, dunia ini sangat luas dan ada begitu banyak prefektur. Saya khawatir akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun bagi kami untuk memeriksa semuanya. Ling Yusu tersenyum, itulah sebabnya aku menemukan kapal cepat. Kapal itu akan segera tiba. Kapal ini adalah kapal tercepat di kekaisaran kita dan disebut kapal pengejar awan. Dikatakan bahwa kapal ini memiliki keahlian yang luar biasa dan kalian dapat melihat tungku pilnya saat kita menaiki kapal, semuanya sangat menakjubkan. Selain itu, kapal ini masih merupakan kapal bercangkang besi. Banyak pejabat Kementerian Pekerjaan Umum yang berekspresi aneh dan batuk satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan melihat ke arah Qin Mu. Qin Mu juga memiliki ekspresi aneh. Kapal yang digambarkan oleh putra mahkota tampaknya adalah kapal bajak laut pengejar awan milik Fan Yun Xiao. Saat itu, Qin Mu telah membangun 5 kapal harta karun seperti itu, dan 3 kapal besar milik Sekte Iblis Surgawi. Mengenai 2 kapal yang lebih kecil, 1 milik Qin Mu sementara yang lainnya diberikan kepada Fan Yun Xiao. Mereka yang membangun kapal harta karun itu sebagian besar adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum yang hadir di sini. Mungkin kaisar dari dinasti berikutnya hanya akan menjadi raja surgawi atau pelindung sekte orang suci surgawi kita, pikir Qin Mu santai. Putra mahkota Yusu benar-benar ditakdirkan bersama sekte orang suci surgawi kita. Master Balai Pekerjaan Surgawi berkata diam-diam kepada Qin Mu, Master Sekte, Master Dupa Fan menemuiku beberapa hari yang lalu, meminta untuk pindah ke kapal yang lebih besar, yang membuatku bingung. Namun sekarang tampaknya Master Dupa Fan telah berbisnis dengan putra mahkota.
Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ling Yusu menunggu sebentar, dan sebuah kapal terbang dengan butiran kayu perlahan terbang mendekat. Kapal itu perlahan turun dan berhenti di depan gerbang Gunung Imperial Cholege. Fan Yunxiao dan bandit lainnya berpakaian rapi dan sopan saat mereka berdiri di haluan kapal dengan hormat. Yang mulia, Guru Suci Master Sekte. Ling Yusu segera berbalik untuk melihat Kinmu. Master Sekte Qin, kapal ini milik Sekte Sein Surgawi Anda. Betapa mahalnya, betapa jahatnya. Kinmu menghiburnya, Yang Mulia mungkin tidak tahu bahwa mereka dulunya adalah bandit dan karenanya sedikit kejam serta kurang memiliki hati nurani. Ling Yusu terkejut. Ketika semua orang menaiki kapal, seorang sarjana kekaisaran berlari menghampiri dan menaiki kapal sambil berkata, "Saya terlambat." Dia adalah seorang pemuda yang menawan. Ling Yusu segera bergegas maju dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, mengapa kamu ada di sini?" Pemuda menawan itu tak lain adalah Ling Yuxiu yang berpakaian seperti laki-laki. Ia tersenyum dan berkata, "Kau tidak mengizinkanku datang, tetapi aku meminta izin dari ayah dan ia mengizinkanku datang." Yang menggembalakan sapi, dia melempar Ling Yusu ke samping dan berlari ke sisi Kinmu. Matanya melengkung ke atas. "Apakah kamu mengenaliku?" Kinmu ragu sejenak. "Gemuk, kakak Yuxiu." Ekspresi Ling Yuxiu berubah dari marah menjadi gembira, dan dia meninju dadanya sambil tersenyum. "Jika kamu berani mengatakannya, aku akan menendangmu keluar dari kapal." Ling Yusu melihatnya meninju dada Kinmu dan menyadari bahwa meskipun pukulan itu tampak berat, sebenarnya sangat ringan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Kakaknya ini mulai semakin tidak mendengarkannya. Si Yunxiang datang ke sisi Kinmu dan menatap Ling Yuxiu. Dia tersenyum padanya dan tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya untuk bermain dengan naga kilin. Ling Yuxiu menatap punggungnya, tatapannya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, "Yang menggembalakan sapi, biarkan aku mengganti pakaianku." Ling Yusu segera bergegas mendekat dan berkata, "Kakak, pakaian pria bagus, pakaian pria sangat bagus, kamu terlihat sangat cocok mengenakannya." "Benar-benar." Ling Yusu mengangguk dengan berat. Kapal terbang itu terbang ke angkasa dan melaju sejauh 300 mil menuju prefektur Auspicius. Tempat ini terletak di hilir sungai, 2000 mil di sebelah timur Laut Timur. Kementerian Pekerjaan Umum pernah membangun jembatan besar yang melintasi sungai, membentang sepanjang 20 mil Sungai Mat. Ratusan orang melihat ke bawah dari kapal dan melihat bahwa bagian tengah jembatan besar itu hilang. Ada banyak bagian lantai jembatan dan pilar jembatan yang hilang yang seharusnya disebabkan oleh musim dingin yang parah akibat bencana salju yang membekukan permukaan sungai. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya gunung es di sungai dan meluncur turun, menabrak jembatan besar itu. Dengan derasnya air sungai, arusnya pun sangat deras, jadi memperbaiki jembatan tidak akan mudah. Kapal harta karun itu mendarat di kota prefektur menguntungkan, dan Hakim segera maju untuk menyambut Ling Yusu. Ling Yusu berkata, "Hakim, kirim praktisi seni ilahi Anda untuk mengikuti asisten Menteri Kementerian Pekerjaan untuk memperbaiki jembatan." Hakim segera memobilisasi para praktisi seni dewa di prefektur keberuntungan. Beberapa ratus dari mereka mengikuti Master Balai Pekerjaan Surgawi ke permukaan sungai. Kinmu dan yang lainnya juga datang. Tepat saat mereka sedang memikirkan bagaimana cara memperbaiki jembatan di atas arus yang begitu deras, mereka melihat Master Balai Pekerjaan Surgawi berteriak kepada para praktisi seni dewa di belakangnya. Kekuatan sihirnya tercurah keluar dan air sungai lumpur langsung naik ke atas, membentuk busur di udara. Sungai itu terus mengalir sejauh 5 hingga 6 mil di udara sebelum mendarat kembali ke sungai. Di area sepanjang 5 hingga 6 mil, tidak ada air sungai maupun bercak-bercak basah di dasar sungai. Air di lumpur telah dikuras habis oleh ratusan praktisi seni dewa. Semuanya, lebur batu-batu untuk menghubungkan jembatan. Kepala Balai Pekerjaan Surgawi memberi perintah dan banyak praktisi seni dewa dengan tubuh roh burung vermilion muncul. Tungku-tungku besar disangga di dasar sungai dan batu-batu dilemparkan ke dalam tungku besar sementara burung-burung api terbang di sekitar saat para praktisi seni dewa menjalankan seni dewa mereka untuk melebur batu di tungku menjadi lava. Kemudian, sekelompok pejabat lain dari Kementerian Pekerjaan muncul untuk mengendalikan bentuk lava dengan kekuatan sihir mereka, mendinginkan lava menjadi pilar-pilar batu. Tak lama kemudian, pilar-pilar batu berdiri tegak di dasar sungai. Petugas Kementerian Pekerjaan Umum lainnya datang dari gunung di samping, mengangkut batu-batu yang sudah diiris, dan menatanya dengan tertib. 2 jam kemudian, jembatan besar itu disambung kembali. Hati Kinmu bergetar, dan dia berseru dalam hati, "Ini adalah keajaiban, sebuah keahlian yang luar biasa."